Halo teman-teman, kami dari kelompok Arung Samudra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Blue Economy, sebuah konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut. Saya Salsa Mursali sebagai ketua dengan NPM 0825010112. Saya Nurfia dengan NPM 0825010151. Saya Rahmat Safina Satul Bahraini dengan NPM 0825011044. Saya Rahmat dengan NPM 0825011084. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Merlin, kemudian dilanjutkan dengan pemateri kedua Nur Ikhtia, pemateri ketiga Rahma, pemateri keempat Rahumat, dan pemateri terakhir saya sendiri. Oke, pengertian Blue Economy. Blue Economy merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Sambil menjaga kesehatan ekosistem laut, konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh ekonom Belgia Walter Pauli pada 2010 dan didefinisikan oleh World Bank sebagai pemanfaatan berkelanjutan sumber daya samudra untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencarian dan pekerjaan, sambil melestarikan kesehatan ekosistem laut. Secara luas, Blue Economy mencakup aktivitas seperti perikanan, pariwisata, transportasi maritim, energi terbarukan seperti angin lepas, pantai, dan akukultur dengan fokus pada pendekatan yang ramah lingkungan dan inklusif. Kita masuk bagian kedua, yaitu prinsip utama Blue Economy, meliputi yang pertama, integritas ekosistem. Nah, di mana aktivitas ini tidak merusak keseimbangan alam laut. Yang kedua, ekonomi sirkular yang mempromosikan penggunaan ulang sumber daya untuk mengurangi limbah. Yang ketiga, keberlanjutan sosial dan ekonomi, memastikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan generasi mendatang. Yang keempat yaitu kolaborasi multi-stakeholder, melibatkan pemerintah, bisnis, dan komunitas untuk mengintegrasikan SDG 14, yaitu kehidupan di bawah air, dari PBB. Prinsip ini didukung oleh kerangka seperti Sustainable Blue Economy Finance Precious Place dari UNEP, FI yang meningkatkan investasi berkelanjutan di sektor laut. Manfaat Blue Economy untuk pembangunan berkelanjutan. Blue Economy menawarkan manfaat ganda bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Secara ekonomi, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap PDB global, sekitar 2,5% atau lebih dari 3 triliun US dollar per tahun, melalui pekerjaan bagi lebih dari 3 miliar orang yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian. Secara lingkungan, pendekatan ini mendukung mitigasi perubahan iklim, karena ekosistem pesisir seperti mangrove dan rumput laut dapat menyerap karbon hingga 5 kali lebih banyak daripada hutan daratan, membantu mencapai target net zero emisi. Dari sisi sosial, Blue Economy mendorong pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang, terutama Small Island Developing States atau SDS, dengan meningkatkan akses terhadap protein dari ikan hingga 50% asupan protein di beberapa wilayah, dan pariwisata berkelanjutan. UNEP menekankan bahwa konsep ini mengatasi krisis 3 planet, perubahan iklim, polusi, dan hilangnya
hilangnya keanekaragaman hayati, sambil membuka peluang inovasi seperti obligasi biru atau blue bonds untuk pendanaan restorasi ekosistem. Secara keseluruhan ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG 8 pekerjaan yang layak atau pertumbuhan ekonomi, dan SDG 14. Tantangan dalam implementasi Blue Economy. Meskipun potensinya besar, implementasi Blue Economy menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utama termasuk degradasi lingkungan akibat overfishing. 35,4% stok ikan dunia sudah dieksploitasi berlebih, polusi plastik, dan perubahan iklim yang mengancam ekosistem pesisir. Selain itu, kurangnya tata kelola yang kuat menyebabkan konflik kepentingan antara sektor ekonomi dan konservasi, serta kesenjangan akses keuangan untuk proyek berkelanjutan di negara berkembang. Studi dari OECD menyetori hambatan finansial sebagai isu terbesar, di mana biaya adaptasi terdapat resiko iklim sering kali melebihi investasi saat ini. Lainnya adalah ketergantungan pada sumber daya terbatas, di mana pertumbuhan ekonomi laut bisa memperburuk ketidakadilan sosial jika tidak diinklusif. Menurut jurnal One Earth, meskipun menjanjikan Blue Economy beresiko menjadi greenwashing jika tidak didukung teknologi bersama regulasi global 00.431-6 di tingkat regional seperti di Asia sampai Pasifik. Isu seperti pencemaran sungai dan hilangnya habitat mangrove memperburuk ancaman terhadap transformasi Blue Economy yang tangguh. Inisiatif Blue Economy di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau dan 70% penduduk tinggal di wilayah pesisir. Indonesia memainkan peran sentral dalam Blue Economy. Pemerintah meluncurkan Indonesia Blue Economy Roadmap 2023 sampai 2045 yang mengonsolidasikan kebijakan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk perikanan berkelanjutan, energi terbarukan, dan pariwisata. Roadmap ini didukung regulasi seperti Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja untuk sektor maritim dan zona ekonomi eksklusif. Inisiatif lain termaksud Okean 2020 bekerja sama dengan World Economic Forum yang melibatkan sektor publik dan swasta untuk mengintegrasikan manajemen holistik samudra guna menghentikan penurunan kesehatan laut. Oleh UNDP fokus pada karbon biru atau seperti mangrove. Untuk itu ASEAN Blue Economy inisiatif oleh UNDP fokus pada karbon biru seperti mangrove untuk mitigasi iklim. Sementara Convergence inisiatif yang diluncurkan pada 2024 di Jakarta melibatkan kementerian dan lebih dari 20 organisasi untuk koordinasi nasional. Kontribusi ekonomi Indonesia dari sektor biru mencapai 2,6% PDB dengan potensi besar dari UMKM perikanan yang menyumbang 54% asupan protein nasional. Contoh dari studi kasus Blue Economy, beberapa studi kasus menunjukkan keberhasilan Blue Economy secara global. Di Namibia, program aquaculture berkelanjutan telah meningkatkan pendapatan nelayan lokal sebesar 30% sambil mengurangi tekanan pada stok ikan liar. Melalui model ekonomi sirkular yang melibatkan pengolahan limbah menjadi pupuk di Mediterania, proyek Pan Blue mengintegrasikan peristiwa dengan restorasi ekosistem.
menghasilkan pendapatan tahunan US dollar sebesar 10 miliar dari sektor berkelanjutan sambil melindungi 20% habitat laut. Studi kasus lain dari World Bank menyoroti obligasi biru di Seychelles, di mana Web for Nature's Web mengalihkan US dollar sebesar 21 juta hutang menjadi dana konservasi, meningkatkan biodiversitas dari peristiwa di tingkat komunitas seperti di Filipina. Inisiatif berbasis masyarakat untuk pengelolaan mangrove telah mengurangi kemiskinan persis sebesar 25% melalui ekowisata dan penangkapan ikan berkelanjutan. Laporan NLA Internasional menganalisis 70 lebih kasus global, menunjukkan bahwa pendekatan bertahap mulai dari asesmen hingga skabilitas sampai kunci keberhasilan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Blue Economy. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.